Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi dan lagi kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita semua telah dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Walaupun cuaca sedikit agak dingin, tapi kita masih dimudahkan oleh Allah untuk salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita semua dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan pengorbanan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejenak kita mendengarkan beberapa hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dua perkara yang tidak ada menandingi dua perkara tersebut, yaitu iman kepada Allah dan memberi manfaat kepada orang Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la syai'a, dua perkara yang tiada suatu apapun, afdalu minhuma, yang mengungguli dari dua perkara tersebut. Jadi ada dua perkara yang tidak ada suatu pun yang mampu untuk mengungguli dua perkara tersebut. Yang pertama al-imanu billah, iman kepada Allah. Yang kedua wa naf'u lil muslimin, memberi manfaat kepada orang muslim atau orang Islam. Dua perkara ini adalah perkara yang paling besar. Pertama, iman kepada Allah. Dengan iman kepada Allah, amal kita diterima oleh Allah. Maka dalam Al-Quran, orang itu dijanjikan oleh Allah sebab kebaikan yang dia kerjakan, syaratnya yaitu iman. Walladzina amanu wa amilus salihati sayaj'aluna rahmanu wudda, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi setiap amal didasari dengan iman. Karena sebesar apapun kebaikan tanpa didasari dengan iman, mardud indallah ta'ala, ditolak oleh Allah. Orang bangun masjid, bantu anak-anak yatim, ya, tapi tidak punya iman, maka mardud
ditolak kebaikannya, dipandang oleh Allah kosong. Di akhirat nggak ada balasan sedikit pun, walaupun dia bangun masjid nggak kehitung yang dia bangun. Anak-anak yatim disantuni, ya janda-janda tua dia bantu. Ya pokoknya selalu berbuat baik, tapi dalam hatinya tidak ada kalimat iman, tidak ada iman, tetap tidak dibalas kebaikan oleh Allah di akhirat. Dihitung tuh nol, ada kosong. Tapi sebaliknya, walaupun orang itu berbuat baik sekecil apapun kebaikan yang ia lakukan, tapi dia dalam hatinya ada kalimat iman, maka akan dibalas oleh Allah di akhirat. Banyak orang yang kelihatannya sedikit kebaikannya, tapi karena didasari dengan iman, ternyata kebaikan yang sedikit itu menjadikan asbab diampuni dosa-dosanya dan membawa dirinya ke dalam surga. Kemarin sudah diterangkan Al-Imam Ghazali itu diterima amalnya, dibawa ke dalam surga gara-gara membiarkan seekor lalat yang hinggap di tinta atau mangsiknya. Seekor lalat ini karena orang beriman. Tapi kalau bukan beriman, jangankan seekor lalat, 1 juta lalat pun dikasih minum tidak akan ada pahalanya. Tapi orang beriman, sekecil apapun kebaikan yang dia buat, walaupun secara dohir itu dianggap itu bukan suatu kebaikan, memberikan air kepada seekor lalat, tapi karena dia orang beriman, walaupun itu kecil tapi sayang, jadi termasuk sayang kepada makhluknya Allah, itu pun menjadi asbab dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Seorang pelacur yang sering saya sampaikan, diampuni dosa-dosanya oleh Allah gara-gara memberikan air kepada seekor anjing. Ini yang ngasih seorang pelacur, tapi dia orang beriman. Ya walaupun dosanya sudah banyak, ini namanya pelacur kan dosanya nggak kebayang, memang kerjanya pelacur. Yang dikasih minum hewan yang paling najis, kan jadi yang ngasih air seorang pelacur yang banyak dosa, yang dikasih air itu hewan yang paling najis. Mending kalau kambing ya atau sapi kehausan, ini seekor anjing, bayangkan, hewan yang najis, yang mungkin kalau kita ini dipanggil dengan namanya pasti marah, betul? Nah, kalau kita bilang hai gajah, nggak terlalu marah, betul nggak? Apalagi kalau dipanggil Pak Nanang, singa, singa, malah bangga, betul nggak? Dibilang singa malah ketawa dia. Tapi kalau dibilang hai anjing, wah ngambek. Ya, dipanggil anjing pasti ngambek, karena orang tahu bahwa anjing itu adalah hewan yang najis. Ya, walaupun hewan yang najis, tapi itu makhluknya Allah, tidak boleh dibunuh tanpa ada syariat, sesuai dengan syariat, kecuali memang hewan-hewan yang boleh dibunuh. Cecak itu malah sunnah untuk dibunuh. Kalau kita mematikan cecak, sekali lempar langsung mati, itu dapat pahala. Yang penting nggak boleh bunuh cecak itu dengan perlahan-lahan, dipotong kakinya satu, kemudian dipotong lagi kaki yang sebelah, kemudian disayat dikit-dikit pakai pakai silet. Itu namanya menyiksa. Kalau mau memang
Mau bunuh cecak, yang bunuh sekali bunuh, dilempar sekali langsung mati. Jangan dikit-dikit disiksa, itu nggak boleh. Ya namanya menyiksa. Menyiksa itu haknya Allah. Atau mungkin cecak dibakar. Nah ini termasuk larangan ya, membakar hewan. Walaupun itu sunnah untuk dibunuh, seperti cecak, tikus itu memang sunnah untuk dibunuh. Ular juga sunnah untuk dibunuh, tapi tidak boleh membunuhnya dengan cara membakar, nggak boleh. Biasa ada orang tuh punya apa itu tempat jebakan tikus, ya tempat jebakan tikus. Kemudian jebakannya dikasih ikan asin, begitu tikus masuk ke jebak, nah paginya disiram minyak tanah, setelah itu dibakar hidup-hidup. Nah, ini nggak boleh, karena membunuh hewan dengan cara membakar itu haknya Allah. Ya, waquduhan nasu wal hijarah, karena di neraka itu bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Tapi yang membakar itu ya haknya Allah. Makanya di dunia kita tidak boleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya termasuk anjing ya. Anjing ini walaupun binatang najis tidak boleh dibunuh. Harus sayang kepada makhluk-makhluknya Allah. Makanya seorang pelacur karena dia berbuat baik kepada seekor anjing, ikhlas dan memiliki iman, sekecil apapun iman yang ia miliki, asalkan dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, amalnya jadi diterima oleh Allah. Coba renungkan, ini hebatnya iman. Walaupun kebaikan yang dia lakukan cuma hanya sebesar jaroh, sebiji sawi sekalipun, akan tetapi karena didasari dengan iman kepada Allah, maka ini mampu menyelamatkan dirinya, yaitu diselamatkan dari siksa neraka dan bisa memasukkan ke dalam surga. Masya Allah, ini iman kepada Allah. Nah, untuk menumbuhkan ya iman yang ada dalam hati kita, nah ini perlu kita rasakan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Ada karena diadakan oleh Allah. Kemudian merasa bahwa kita ini dipelihara oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, diperhatikan, diawasi oleh Allah. Nah, kalau kita merasa diri kita adalah diciptakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dikasih rizki oleh Allah, terus diawasi oleh Allah, maka kita akan senantiasa selalu taat kepada Allah. Nah ini untuk menanamkan rasa seperti inilah, ini butuh proses, Kak. Sebab kalau orang itu tidak merasakan bahwa kita ini diperhatikan, didengar, diawasi, ini nanti kita menjalankan perintah-perintah Allah ya dengan rasa malas. Dengan rasa malas, karena tidak ada rasa kecintaan kepada Allah, tidak ada rasa ketundukan kepada Allah. Jadi menjalankan ibadah itu ya karena rutinitas. Waktunya sholat, waktunya zikir. Tapi orang kalau tanamkan dalam hatinya rasa bahwa kita ini diawasi oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, didengar oleh Allah, maka dalam hati kita akan ada rasa cinta, tunduk, taat kepada Allah. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini salah satu contoh
nabi yang memiliki iman yang sempurna. Begitu dia diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang paling disayangi, yang saat itu baru anak satu-satunya, yaitu bernama Ismail alaihi salam. Ini puncak-puncaknya ya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji sejauh mana kesempurnaan imannya ya ketika diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang paling disayangi, satu-satunya, karena sudah puluhan tahun merindukan ingin punya anak. Begitu punya anak sudah remaja diperintah untuk menyembelih. Nah, kita ini kira-kira berani enggak kalau kita diperintah untuk menyembelih anak kita? Enggak berani, takut, khawatir. Ya, mana kita berani? Nah, kita ini tidak diperintah untuk menyembelih anak kita. Tapi ya kita harus sebagai bukti kecintaan kita, ketundukan kita, ketaatan kita, gunakanlah waktu hidup kita ini untuk taat kepada Allah. Waktunya azan dikumandangkan ke masjid, ya. Waktu azan dikumandangkan ke masjid, ini namanya taat, tunduk, cinta kepada Allah. Karena merasa bahwa dirinya itu wujud karena diwujudkan oleh Allah. Tanpa Allah kita tidak ada. Kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Sampai punya istri, punya anak, punya rumah, punya pekerjaan, punya kendaraan, siapa yang ngasih? Allah. Maka sebenarnya yang berhak untuk kita cintai itu adalah Allah. Hari ini kita mencintai diri kita, betul nggak? Kenapa kita mandi? Karena kita cinta pada diri kita. Kenapa kita makan? Karena kita cinta pada diri kita. Kenapa kita berpakaian? Karena kita cinta pada diri kita. Jadi kita mandi, berpakaian, makan pun ingin yang enak-enak, betul? Itu hakikatnya karena kita mencintai pada diri kita sendiri. Sampai kita kemana-mana pakai motor, pakai mobil pun ya karena kita mencintai diri kita sendiri. Padahal adanya diri kita ini karena adanya Allah. Tanpa Allah kita tidak ada. Makanya sebenarnya yang paling berhak untuk dicintai bukan diri kita, tapi Allah. Betul? Maka orang kalau dia mencintai dirinya, mencintai istrinya, mencintai pekerjaannya, mencintai anaknya, sampai dia lupa cintanya kepada Allah, taatnya kepada Allah, ini seperti orang yang jatuh cinta kepada kekasihnya, tapi sekedar mencintai fotonya. Mencintai fotonya, bukan orangnya. Waras nggak kira-kira? Waras nggak? Ya, foto kekasihnya dicintai, tapi orangnya enggak. Waras nggak kira-kira? Jadi fotonya itu dicium-cium, wah sayangku, I love you, ya. Dipajang kemana-mana, dibawa ke Masjid As-Syukur, dibawa fotonya ke pabrik, dibawa kemana lagi? Ya, ke mall dibawa. Orang nanya, Pak, itu saya foto, ini kekasihku, aku sangat mencintai dia, ya, tapi orangnya nggak dicintai, fotonya dicintai. Nah, ini orang nggak waras, betul nggak? Nah, sama halnya orang mencintai dirinya, mencintai istrinya, mencintai anaknya, mencintai pekerjaannya, mencintai rumahnya, mencintai kendaraannya, tapi Allah tidak lebih dicintai. Ini hakikatnya orang gak waras. Karena dia itu ada karena diadakan oleh Allah. Istri itu ada karena diadakan oleh Allah. Anak itu ada karena diadakan oleh Allah. Maka kalau orang itu
gara-gara sibuk dengan pekerjaannya sampai melalaikan perintah Allah, berarti dia nggak sadar bahwa dia itu punya pekerjaan karena dikasih oleh Allah. Ini masalah iman. Jadi orang tuh kalau iman kepada Allah itu benar, 100% yakin kepada Allah, maka dalam hatinya akan timbul kecintaan kepada Allah. Kalau sudah dalam hatinya ada rasa kecintaan kepada Allah, rasa taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, maka amal yang sedikit pun akan diterima oleh Allah. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim, salah satu amal orang itu tidak diterima karena tidak yakin dengan takdir. Iman juga, apa yang Allah berikan kepada kita ini itulah yang terbaik. Ini yakin kepada takdir itu penting. Kalau kita tidak yakin kepada takdir, ini amal kita tidak diterima oleh Allah. Masya Allah. Makanya tanamkan dalam hati kita, dalam hidup ini kita merasa diperhatikan, didengar, diawasi, dilihat oleh Allah. Merasa kita ini dikasih rezeki oleh Allah, sehingga kalau mendengar azan dikumandangkan tuh tidak memenuhi panggilan Allah, malu nggak? Malu, karena merasa dirinya itu dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, didengar oleh Allah yang ngasih dia rezeki, Allah yang menghidupkan dia. Kok ketika Allah manggil hayyalah sholat, mari sholat, kok dia enggak datang memenuhi panggilan Allah, pasti malu. Inilah iman. Memang iman ini enggak kelihatan, tapi tanda-tandanya orang itu memiliki iman itu kelihatan. Tandanya apa? Ya senantiasa taat kepada Allah. Ini penting. Nah, karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah perlu kita tanamkan dalam hati kita betul-betul rasa cinta kepada Allah. Karena kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu cintanya sangat kepada Allah. Jadi dengan Allah itu sangat cinta, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika nama Allah disebut saja, saking senangnya orang yang menyebut langsung dikasih duit. Itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Coba berapa banyak orang yang menyebut nama Allah, pernah kita ngasih duit? Kalau ada orang menyebut nama Allah kita kasih duit, ya lumayan berapa duit yang harus kita keluarkan. Nabi Ibrahim alaihissalam itu saking cintanya kepada Allah, itu orang-orang yang menyebut namanya itu langsung dikasih duit. Coba sekali lagi, subhanallah, subhanallah, kasih duit lagi. Coba sekali lagi, subhanallah, kasih duit lagi. Gimana kalau kita coba-coba amalkan? Siap nggak? Subhanallah, kasih 50.000. Subhanallah, kasih 50.000. Wah, ternyata yang mengucapkan subhanallah bukan satu orang, satu kampung semuanya mengucapkan subhanallah. Lumayan. Nah, ini namanya kecintaan. Ya, orang tuh cinta kepada Allah, nama kekasihnya disebut pun senang. Nah, kita ini ibadah tidak didasari rasa cinta. Makanya ibarat makanan tuh nggak punya rasa, nggak ada rasanya, hambar, tidak ada rasa garam, tidak ada rasa gurih. Gimana rasanya kalau makanan yang kita makan nggak ada rasanya? Ya lauknya daging kambing, tapi nggak ada rasa, hambar aja. Enak nggak? Kurang lahap. Begitu juga orang yang menjalankan perintah Allah tapi tidak ditanamkan dalam hatinya rasa cinta kepada Allah, ya ibadahnya hambar. Nanti lama-lama timbul di hatinya sifat bosan. Lama-lama ditinggalkan satu waktu, nanti lama-lama 2 waktu, akhirnya meninggalkan sama sekali. Nah, ini pentingnya orang itu dalam berbuat kebaikan, tanamkan dalam hatinya
rasa cinta kepada Allah. Ini iman. Maka kalau iman kita ini betul-betul ya 100% yakin kepada Allah, maka amal kita walaupun sedikit ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa naf'u lil muslimin. Perkara yang lebih utama yang tidak ada bisa ditandingi, yang pertama adalah memberi manfaat kepada orang Islam. Jadi ya kemarin sudah diterangkan bahwa ya dalam agama ini ya orang taat kepada Allah itu pada hakikatnya ya kembali kepada dua perkara, at-ta'dimu lillah wasyafaqatu lil khalqihi. Ini kata Imam Nawawi. Jadi orang menjalankan perintah-perintah Allah itu apa? Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslataini, kata Imam Nawawi. Sesungguhnya orang-orang yang sesungguhnya semua perintah-perintah Allah itu tarji'u ila khoslataini, kembali kepada dua perkara. Pertama, at-ta'dimu lillah, mengagungkan untuk Allah. Jadi kita sholat ini kan kenapa? Mengagungkan Allah. Kenapa kita ta'lim? Karena mengagungkan Allah. Kenapa mengagungkan Allah? Karena ta'lim ini perintah. Ya, ta'lim itu perintah. Maka kembali hakikatnya mengagungkan Allah. Kemudian hasil daripada orang itu mengagungkan Allah, wasakafatu lil khalqihi, sayang kepada makhluk-makhluknya Allah. Kemarin sudah terangkan, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Maknanya orang itu kalau dengan Allah hubungannya sudah baik, pasti dengan manusia pun baik. Itu udah satu paket. Kapan orang dengan manusia nggak peduli, ya dengan manusia nggak peduli, tetangga kita lapar, ya kita nggak peduli, ini imannya belum sempurna. Tidaklah sempurna iman kalian sebelum sebelum saudaranya lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Nah, ini baru tanda orang tuh imannya sempurna, itu saudaranya atau orang lain lebih dicintai daripada diri sendiri. Ini puncaknya. Maka dalam Al-Quran tuh ayatnya athar ya, wa yu'thiruna, gimana ayatnya? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sahabat itu mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, karena contoh orang yang memiliki iman yang sempurna itu para sahabat. Tanda iman sempurnanya apa? Ya membantu orang lain walaupun dirinya itu dalam keadaan susah. Ketika seorang sahabat, yang sering saya sampaikan, di rumah ada makanan hanya untuk jatah anaknya. Tapi begitu datang tamu, nah makanan jatah untuk anaknya itu diberikan kepada tamunya. Ya, diberikan kepada tamunya. Nah, supaya tamu itu mau makan makanan yang telah dihidangkan oleh tuan rumahnya, pura-pura ini istrinya matikan lampu sehingga tamunya mengira tuan rumah ikut makan bersama. Coba dikira tamu kan ikut makan bersama, padahal makanan itu hanya jatah untuk satu orang. Itu pun diberikan untuk tamunya, anaknya suruh tidur. Coba, ini puncak sempurna iman seseorang itu ketika orang itu berani ya menolong orang lain walaupun dirinya dalam keadaan kesusahan. Ini puncak. Makanya dermawan tuh ya tanda orang tuh ibadahnya diterima oleh Allah.
Terus bagaimana ada orang yang rajin ibadah tapi dia pelit. Ada orang yang dermawan tapi dia nggak taat. Ini yang mana yang paling bagus? Paling bagus mana? Ada orang yang rajin ibadah tapi pelit. Yang ini dermawan, suka membantu tapi nggak taat kepada Allah. Ibadah dilalaikan. Bagusan mana? Dua-duanya bagus. Dengan orang itu taat kepada Allah, lama-lama ya sebab dia taat kepada Allah, hatinya jadi berubah, timbul sifat dermawan. Dengan orang yang dermawan tidak taat kepada Allah, maka dengan kedermawanannya Allah kasih hidayah sehingga dia taat kepada Allah. Dua-duanya bagus. Maka kalau ada orang rajin ibadah tapi dia pelit, ya tertib kita jangan menyalahkan orang. Wah itu ibadahnya nggak diterima tuh, ibadahnya tidak diterima, nggak boleh. Itu kalau untuk diri kita sendiri berarti muhasabah. Saya ini hari-hari sholat kok masih pelit, berarti ada amal kita nih yang nggak diterima. Itu untuk tertib sendiri, tapi untuk orang lain jangan. Ya, karena tanda amal ibadah seseorang itu diterima memang timbul sifat dermawan. Maka di sini satu paket, dua perkara yang tidak bisa ditandingi, yaitu iman kepada Allah dan memberi manfaat kepada orang lain. Dengan apa? Bil maqali, dengan perkataan. Baik dengan perkataan itu bisa. Ya, ayo Pak ke masjid, baik nggak itu? Baik. Ayo Pak kita ta'lim, baik nggak? Ayo Pak kita istighosah, baik nggak? Kalau kita memang tidak bisa membantu dengan berupa duit, ya bisa dengan perkataan, Ayo istighosah yuk, daripada habis maghrib nggak ada yang dikerjakan, mari kita sama-sama istighosah. Nah, mengajak orang lain untuk istighosah, kata-kata kita ini termasuk memberi manfaat kepada orang lain. Atau wabil jahi, dengan kedudukan. Kedudukan itu apa? Ketika kita menjabat sebagai camat, itu punya kedudukan, itu kesempatan ngajak orang lain untuk ke masjid. Karena orang tuh kalau masih punya jabatan atau kedudukan, ini ucapannya masih didengar orang, betul nggak? Tapi kalau sudah lengser dari jabatan, sudah nggak berfungsi lagi, betul? Biasa orang tuh kan punya pengaruh kalau punya jabatan, baik itu jadi jenderal, jadi camat, bupati, wali kota, apalagi gubernur. Wah itu kalau dekan gubernur datang ke As-Syukur, kira-kira penuh nggak nih jamaah syukur? Penuh nggak? Boleh penuh. Siapa yang ngajak? Gubernur. Yang ngajak gubernur, orang mau datang. Tapi biasanya jarang ya, pejabat itu ngajak orang ke masjid itu jarang. Makanya kedudukan itu penting juga. Mumpung orang itu punya kedudukan, punya jabatan, gunakanlah kedudukan atau jabatan itu untuk membantu orang lain dalam hal taat kepada Allah. Wabil mali, atau dengan hartanya, Kalau kita dengan perkataan nggak bisa, dengan kedudukan, karena kita bukan pejabat ya. Wabil mali, dengan harta kita. Walaupun cuma 1.000, walaupun cuma 2.000, walaupun 2.000 yang kita berikan kepada orang lain, itu bisa orang itu menjadikan terhalang masuk ke dalam neraka. Sebab sedekah walaupun itu cuma kecil. Nah, yang terakhir wabil badani, berbuat baiklah kepada orang lain dengan tenaga. Ya, dengan tenaga. Ada orang itu kelihatannya capek dipijitin, itu namanya memberi manfaat kepada orang lain. Kan tidak semua orang bisa mijit, betul nggak? Maka dari 4 perkara ini, dengan perkataan itu ustadz,
betul nggak? Ulama, santri menyampaikan ilmu, ini memberi manfaat kepada orang lain dengan perkataan, dengan kedudukan. Oh, saya ini jadi RT, ngajak warga untuk ke masjid, ya. Dengan harta, oh saya ini punya duit, saya akan berbagi kepada anak yatim. Dengan badan, dengan tenaga, saya ini bisa mijit. Nanti kalau ada jamaah yang sekiranya loyo mau saya pijitin, itu namanya memberikan kebaikan kepada orang lain. Insyaallah ya, pokoknya antara 4 perkara inilah, dengan perkataan yaitu tugasnya seorang ustadz bisa, kemudian dengan kedudukan siapa, RT, RW, lurah, camat, LPM. Nah itu LPM itu sama itu ya, LPM. Jadi terus gimana nih ya, LPM minta dipijitin, gimana nih ya. LPM bisa membantu dengan kedudukan dia. Kalau ada orang susah bikin surat-surat, itu KK, KTP, kalau kita yang bikin KTP biasanya lama, betul. Tapi kalau sama LPM itu cepat, karena kenal dengan orang dalam. Nah, orang dalam inilah, ini kan namanya membantu selama dia punya kedudukan. Ini penting loh ya. Jangan sampai orang itu punya kedudukan tidak dimanfaat, sangat disayangkan. Dengan harta, kalau kita punya uang ya bisalah beli bala-bala itu. Kalau nggak punya uang, dengan tenaga mijitin ya. Syukur-syukur 4-4-nya nih. Wah, ini hebat kalau 4-4-nya. Dengan menyampaikan ilmunya, dengan kedudukannya, dengan hartanya, dengan tenaganya. Tapi kita bisa milih salah satu, karena memberikan manfaat kepada saudara muslim ini salah satu amalan yang paling utama. Kata Nabi, afdhalul a'mal idkhalus sururi ala qalbil mu'min. Amalan yang paling utama itu bukan tahajud. Amal yang paling utama bukan orang yang banyak membaca Al-Quran. Amal yang paling utama menggembirakan hati orang mukmin. Digembirakan. Kelihatannya nggak punya rokok, dikasih duit. Dikasih duit, jangan kasih rokok, makruh. Dikasih duit. Ya terserah, duit itu mau dia beli kopi atau rokok kan terserah dia. Ini tertib kita ya. Sekiranya dia kok kelihatannya lapar, ajak dia untuk ditraktir. Ini namanya menyenangkan hati orang mukmin, adalah amalan yang lebih afdol. Ya tadi termasuk kelihatannya lagi capek dipijitin, itu kan senang hatinya. Nah, hati orang beriman tuh menjadi senang, itulah pahala yang paling besar. Kenapa? Karena orang beriman itu derajatnya lebih tinggi daripada Ka'bah. Orang coba ya 24 jam Ka'bah itu selalu ya ada orang yang tawaf, mengagungkan Ka'bah, memuliakan Ka'bah. Karena Ka'bah itu dianggap apa? Perkara yang mulia. Tapi perlu diketahui, hati orang beriman itu lebih mulia daripada Ka'bah. Kalau orang-orang aja tawaf mengelilingi Ka'bah karena dianggap Ka'bah itu adalah perkara yang sangat mulia dan mampu mendatangkan keberkahan, apalagi hati orang beriman kalau disenangi, maka itu akan menjadikan pahala yang besar bagi orang yang menyenangkan hati orang beriman. Makanya jangan sekali-kali disakiti hati orang beriman. Kalau kita menyakiti, ini dosanya lebih besar daripada dosa menghancurkan Ka'bah. Maka hati orang beriman nih, masya Allah, luar biasa ya, luar biasa. Kalau menyenangkan hati orang beriman pahalanya besar, kalau menyakiti hati orang beriman dosanya juga besar. Jangankan menyakiti, sangka buruk saja itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ini dengan kita
betul-betul yakin kepada Allah dalam beribadah kepada Allah, menghasilkan akhlak yang baik, di antaranya apa? Punya sifat dermawan, sayang atau peduli dengan makhluk-makhluknya Allah, baik itu manusia ataupun hewan. Insyaallah ya, hewan peliharaan kita jangan disia-siakan karena itu adalah makhluknya Allah. Tapi jangan lupa yang paling utama kita perhatikan adalah keluarga kita. Jangan sampai anak tidak dikasih uang jajan, tapi burung peliharaan kita sudah dikasih makan, dimandiin, sementara anak di rumah masih kelaparan, istri belum dikasih uang belanja. Ini keliru. Maka diutamakan keluarga terdahulu, baru binatang peliharaan. Ini namanya akhlak. Tanda orang tuh ibadahnya diterima oleh Allah, memiliki sifat dermawan, peduli kepada makhluknya Allah. Makanya mudah-mudahan ini Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita iman yang sempurna sebagaimana imannya para anbiya, imannya para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.